Kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ketiga malam hari ini akan membahas beberapa agenda yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu yang pertama adalah problematika bahasa Indonesia, kemudian yang kedua penilaian terhadap bahasa Indonesia, yang ketiga hakikat bahasa Indonesia, yang terakhir adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, selamat bergabung untuk Tiar. Nanti absennya setelah selesai kuliah karena tadi sudah di absen. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu problematika bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memperkaya dirinya dengan mengambil unsur bahasa daerah dan bahasa asing, atau kita lebih kenal sebagai bahasa serapan. Unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan sifat bahasa Indonesia seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 waktu itu di terakhir ya. Kemudian yang kedua adalah pedoman umum pembentukan istilah. Jadi bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu saat ini sudah diperkaya oleh serapan-serapan baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Bahasa asing terutama bahasa Arab sama bahasa Inggris, itu yang banyak diserap oleh bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penilaian terhadap bahasa Indonesia. Anggapan negatif yang kurang mendukung keberadaan bahasa Indonesia antara lain menganggap bahasa Indonesia ada secara alamiah. Yang kedua, menganggap bahasa Indonesia itu mudah. Kemudian yang ketiga, menganggap bahasa Indonesia lebih rendah dari bahasa asing. Jadi ini 3 poin yang membuat bahasa Indonesia dianggap kurang kooperatif perkembangan ke depan. Nah, sebaliknya kita akan lihat pandangan positifnya. Ya, pandangan negatif itu lebih banyak muncul di akhir-akhir ini di generasi milenial, bahwa kita lihat sekali perkembangannya lebih banyak ke bahasa-bahasa yang tidak baku. Nah, kemudian anggapan positifnya adalah bangga berbahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang bangga. Yang kedua adalah mempunyai rasa setia sebagai bangsa bahasa Indonesianya. Kemudian yang ketiga merasa bertanggung jawab atas perkembangan bahasa Indonesia. Jadi ada 2 kontradiktif pandangan masyarakat, yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita bertanggung jawab untuk menjaga kelanggengan bahasa Indonesia, karena salah satu fungsinya adalah sebagai bahasa persatuan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hakikat bahasa Indonesia, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Ada 2 cabang di situ, yang pertama yang bersifat verbal, yang kedua bersifat non-verbal. Verbal ada 2 cabang juga di situ, ada yang sifat lisan, yang kedua adalah tertulis. Kemudian non-verbal artinya tidak diucapkan. Yang pertama adalah isyarat atau gerakan. Biasanya di pramuka itu ada semapur ya, isyarat-isyarat, gerakan-gerakan tertentu. Kemudian yang kedua pakai ekspresi wajah. Jadi kita bisa mengenali seseorang berbahasa dengan ekspresi wajah, misalnya dia marah, sedih, kecewa. Kemudian kontak mata. Nah, ini kontak mata itu sangat sulit untuk dipahami karena memang agak sulit untuk membaca mata. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa itu sangat mudah, terutama psikolog bisa membaca kontak mata apakah orang tersebut percaya diri atau tidak, atau menyatakan bahasa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan. Jadi ada 4 ya non-verbal. Yang pertama adalah isyarat, ekspresi wajah, kontak mata. Yang keempat adalah sentuhan. Itu adalah keempat bahasa non-verbal atau bahasa yang tidak diucapkan. Sebaliknya bahasa yang diucapkan adalah yang bersifat verbal, baik lisan maupun tertulis. Nah, kita akan masuk ke bagian proses komunikasi.
Nah, akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar istilah encoding atau decoding, terutama kursus-kursus yang banyak menjamur sekarang, ya, kursus coding-coding itu sebenarnya adalah akarnya dari pembahasaan bahasa ke dalam sistem komputer. Sebenarnya istilah encoding dan coding itu bukan istilah baru, tapi baru populer saat ini saat maraknya kursus decoding atau coding, ya. Coding itu adalah kode-kode, kode program. Nah, di sini ada alur, bagan mengenai encoding dan decoding. Kita lihat yang pertama adalah idea atau ide, gagasan. Gagasan itu harus diterjemahkan ke dalam encoding. Apa aja itu? Yang pertama adalah kata. Jadi gagasan itu harus diterjemahkan ke dalam kata-kata untuk memperjelas ide yang dimaksud. Yang kedua, cara menjelaskan ide adalah dengan gambar. Biasanya pekerja-pekerja kreatif, ya, di rumah produksi biasa memvisualisasikan dengan gambar, atau seniman patung atau seniman lukis, atau mungkin juga untuk pekerja arsitektur atau sipil itu biasa menggunakan gambar untuk menggambarkan ide-idenya. Kemudian yang terakhir adalah dengan tindakan. Tindakan-tindakan tertentu bisa mencerminkan ide dari seseorang. Nah, itu adalah penterjemahan dari ide dengan encoding tadi, ya. Ada kata, gambar, dan tindakan. Nah, sekarang bagaimana pengirimannya atau delivery ke penerima? Kata itu tentu dengan berbicara. Jadi kata-kata itu disusun menjadi satu topik pembicaraan untuk diterjemahkan menjadi satu gagasan atau ide yang diterima oleh pendengar. Kemudian kalau gambar bisa diterjemahkan lebih detail dengan menulis. Artinya gambar itu diberikan keterangan. Kemudian tindakan sebaliknya bisa diberikan lebih ekspresif lagi dengan gambar-gambar atau kode-kode. Bisa kita lihat icon, ya, di WA, ada senyum, kemudian sedih. Itu adalah salah satu delivery, tindakan untuk menggambarkan ide-ide apa yang akan disampaikan melalui encoding tadi. Nah, sekarang bagaimana penerimaan dari seseorang terhadap encoding tadi? Kalau kata, tentu penerimanya dengan cara mendengar. Kemudian, kalau tulisan tentu dengan membaca. Kemudian gambar itu dengan cara mengamati. Kemudian tindakan-tindakan sama dengan tindakan. Nah, nanti dari penerimaan ini akan diterjemahkan ke dalam decoding oleh si penerima. Jadi dia menerima encoding, kemudian dikirimkan atau di-delivery, kemudian dia terima dan diterjemahkan menjadi decoding. Decoding atau tindakan-tindakan hasil dari penerimaan. Ya, gitu sih. Jadi sebenarnya coding-coding khusus itu adalah asal mulanya dari bahasa. Pengkodean mengkomunikasikan bahasa-bahasa tertentu. Nah, kalau yang sekarang marak adalah bahasa teknologi. Kemudian kita masuk ke hakikat bahasa. Krida Laksana menyatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem. Jadi ada sistemnya, subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berwujud lambang. Ya, kalau tadi icon-icon, tadi icon sedih, icon senyum, ya, itu adalah salah satu lambang. Kemudian berupa bunyi. Kalau kita berbicara A, itu terdengar adalah bunyi. Kemudian yang keempat bersifat arbitrer. Kemudian yang kelima bermakna, artinya kata-kata tersebut mempunyai makna tertentu. Kemudian yang terakhir adalah bersifat konvensional. Jadi ini adalah hakikat bahasa menurut Krida Laksana. Ada 6 jenis dari penerjemahan bahasa tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi, ini masih dari Krida Laksana. Jadi bahasa itu sebenarnya unik. Ya, kalau kita lihat masing-masing daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Itu bersifat unik. Artinya antara satu daerah dan daerah lain bisa sangat berbeda sekali cara penyampaian bahasanya, baik verbal maupun nonverbal. Kemudian bersifat universal.
terutama bahasa-bahasa yang sudah menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arab, itu juga cukup banyak penggunanya, jadi sangat universal. Kemudian yang ke-9, bersifat produktif. Kemudian yang ke-10 bervariasi, memiliki variasi masing-masing tergantung daerahnya, tergantung negaranya juga, kemudian bersifat dinamis. Artinya bahasa itu tidak kaku, dia akan menyerap tambahan-tambahan kata maupun pronunciasi. Misalnya tadi bahasa Indonesia, di Indonesia itu tadi ada serapan dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah. Kemudian berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Kemudian yang ke-13 adalah sebagai identitas penuturnya. Jadi kalau seseorang berbahasa Jawa, maka akan diidentitaskan sebagai suku Jawa. Baiknya Sunda, kemudian bahasa di Papua, dan seterusnya. Jadi itu bisa mencerminkan identitas dari orang tersebut saat orang tersebut menyuarakan bahasa. Contohnya, tentunya logat Jawa dengan logat Medan itu sangat jauh berbeda. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasikan bahwa orang tersebut dari daerah atau suku mana. Berikutnya, kita masuk ke penjelasan mengenai bahasa sebagai sistem. Sistem dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai cara atau aturan. Sistem dalam kaitan dengan keilmuan, susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau yang berfungsi. Nah, di sini adalah contoh sistem dari bahasa. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Contohnya di sini ada sistem yang berurutan yaitu A, B, C, dan D. A-nya itu adalah PT Raihan Jewelry, kemudian yang B-nya menawarkan, C-nya investasi, D-nya emas. Jadi kalau disusun, A, B, C, D-nya tadi adalah PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Nah, itu adalah sebuah sistem dari bahasa yang merupakan satu urutan atau biasa kita kenal sebagai subjek, objek, predikat, keterangan. Ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK biasanya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa bahasa itu adalah sebagai suatu sistem. Pada konstruksi A, jika dibandingkan dengan konstruksi B, maka polanya menjadi yang contoh tadi A, B, C, D. PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Sistemnya adalah A, B, C, D. Nah, di konstruksi B, kita balik sistemnya, yaitu C, A, D, B. Misalnya nih, harusnya DB ya, emasnya itu D, menawarkannya B. Jadi kalau kita urutkan, yaitu kalau kita acak sistem tadi, ABCD-nya tadi, menjadi CABD, investasi PT Raihan Jewelry emas menawarkan. Nah, artinya menjadi satu hal yang tidak teratur atau kacau, artinya tidak sesuai dengan sistem yang tadi. Sistemnya menjadi tidak berjalan semestinya, sehingga orang tidak bisa menangkap makna dari apa yang disampaikan tadi. Kalau yang konstruksi A sangat jelas bahwa PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Itu sudah jelas maksud yang dituju oleh kalimat tersebut. Tetapi di konstruksi B, karena diacak menjadi CABD, menjadi investasi PT Raihan Jewelry emas menawarkan. Nah, orang tidak memahami konstruksi tersebut. Inilah yang disebut sebagai bahasa sebagai sebuah sistem. Kemudian, kita lihat lagi bahwa konstruksi ABCD tadi, sebuah kalimat bahasa Indonesia karena tersusun dengan benar menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Sebaliknya, yang konstruksi B bukan kalimat bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan benar
menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Apa maksudnya? Sistematis adalah bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak atau secara sembarangan. Sistemis, bahasa itu bukan merupakan suatu sistem tunggal, tetapi terdiri dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik. Jadi kalau kita berbicara bahasa itu ternyata bukan sistem tunggal, ada lagi turunan-turunan. Kalau teman-teman nanti mau memperdalam bahasa Indonesia, itu ada ilmu namanya ilmu fonologi, ilmu morfologi, ilmu sintaksis, dan ilmu semantik. Itu akan dipelajari khususnya untuk teman-teman kita yang mengambil kuliah bahasa Indonesia. Jadi ada pendalaman terkait dengan sistem bahasa Indonesia. Nah, subsistem itu tersusun secara hierarkiran atau berurutan dari atas ke bawah. Artinya subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Lalu subsistem yang lain itu terletak pula di bawah subsistem lainnya lagi. Jadi berurutan mulai dari kayak puncak, seperti kita lihat piramida gitu, ya paling puncak, kemudian ke bawah terus menjadi suatu sistem hierarki. Ketiga subsistem yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis terkait dengan subsistem semantik. Kemudian subsistem leksikon juga diliputi oleh subsistem semantik berada di luar ketiga subsistem struktural itu. Jenjang subsistem dalam linguistik dikenal dengan nama tataran linguistik atau tataran bahasa. Jika diurutkan dari tataran terendah sampai tertinggi, yang menyangkut ketiga subsistem struktural adalah yang pertama adalah tataran fonem, yang kedua morfem, yang ketiga frase, yang keempat klausa, yang kelima kalimat, dan yang terakhir adalah wacana. Jadi mulai terbentuk mulai dari huruf, kata, kalimat, paragraf, dan terakhir menjadi suatu cerita. Tataran fonem masuk ke dalam bidang kajian fonologi. Tataran morfem masuk dalam bidang kajian morfologi. Tataran frase, klausa, dan kalimat, serta wacana masuk dalam bidang kajian sintaksis. Kemudian kata selain dikaji dalam bidang morfologi, juga dikaji dalam bidang sintaksis. Dalam morfologi, kata menjadi suatu satuan terbesar karena dikaji struktur dan proses pembentukannya. Jadi kalau kita berbicara morfologi, kata adalah satuan yang terbesar. Tapi kalau kita bicara sintaksis, kata menjadi bagian terkecil karena dikaji sebagai unsur pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Jadi kalau kita berbicara kalimat atau paragraf, kata itu adalah bagian yang terkecil dari paragraf tersebut. Tapi kalau kita berbicara dari ilmu fonologi, maka kata adalah bagian terbesar dari sistem tersebut. Karena kalau kita berbicara fonologi itu mempelajari ilmu-ilmu ucapan, misalnya huruf A. Nah, itu keluarnya dari mana? Huruf B, C, dan seterusnya. Itu ada ilmunya. Namanya ilmu fonologi. Kemudian kajian linguistik dibagi dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Tataran morfologi sering digabung dengan tataran sintaksis, disebut dengan tataran gramatika atau tata bahasa. Di atas semua tataran atau tataran pragmatik, yaitu kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dengan berbagai aspeknya, sebagai sarana komunikasi verbal bagi manusia. Jadi kesemuanya itu, ya mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon, itu ada di dalam naungan pragmatik yang mempelajari bahasa dengan berbagai aspek, tadi mulai dari bunyi-bunyian, huruf, kata, kalimat, dan seterusnya. Kajian linguistik dibagi dalam tataran fonologi, morfologi tadi ya. Kemudian kita lihat hierarkinya. Ya. Kalau kita lihat hierarki dari bahasa,
Yang pertama adalah, kita lihat dari yang bawah ya, yang pertama adalah font, yang kedua adalah fonem. Itu ilmunya fonologi atau berbicara mengenai kata. Kemudian yang kedua adalah kata dan morfem, itu masuk dalam ilmu morfologi. Kemudian naik ke tingkat berikutnya, yaitu frase, klausa, kalimat, dan menjadi suatu wacana, itu masuk dalam ilmu sintaksis. Ini adalah hierarki dari penggunaan bahasa. Kemudian saya akan penjelasan lebih detail mengenai tadi ilmu tadi ya. Perkembangan bahasa Indonesia terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi biasa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata atau alat ucap manusia. Tadi misalnya huruf A itu keluarnya dari mana, huruf B, dan seterusnya. Di bidang fonologi sendiri, yaitu bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suatu suku kata tersendiri. Jadi kalau kita di SD misalnya ingat ibu, I, B, U, bu, itu adalah penjelasan dari huruf I, B, U, dan dieja menjadi sebuah kata ibu. Kemudian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Kata yang menjadi pembeda adalah huruf vokal O dan huruf U. Itu adalah pembelajaran dari sisi fonologi. Tujuannya adalah untuk pengajaran bahasa yang dikaitkan dengan pembelajaran menulis. Kemudian itu adalah ilmu fonologi, yaitu bagaimana mempelajari bunyi-bunyian sebuah kata sehingga menjadi suatu kata yang sempurna. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ilmu morfologi, yaitu biasa disebut ilmu bahasa yang mempelajari sebab akibat dari kata. Morfologi dalam bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata yang secara gramatikal menjadi bentuk susunan yang terlihat secara kasat mata. Misalnya kalau kita lihat manusia, itu ada kepala, tangan, kaki, tubuh yang bisa bergerak. Jadi morfologi ini penerjemah lebih jauh dari fonologi. Bagaimana kata itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya tadi ibu, atau misalnya mobil. Itu adalah sesuatu yang bisa terlihat dari kata tersebut diwujudkan dalam ilmu morfologi. Kemudian kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu sintaksis. Dalam bahasa Indonesia pengertiannya itu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antara unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis ini mempunyai peran dan fungsi, yaitu hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis dari sintaksis tersendiri adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi unsur pembentuk dari sintaksis atau kalimat yaitu SPOK yang pernah kita pelajari waktu kita bersekolah ya. Semantik atau cabang linguistik yang pelajari makna dari arti terkandung dalam bahasa, kode maupun jenis lainnya dari representasi. Semantik tentang makna kata, penggunaan pemilihan kata dapat menunjukkan identitas kelompok penentunya. Misalnya di sini dicontohkan kata cewek itu adalah kelompok wanita. Kemudian cowok adalah kelompok pria. Ini adalah bahasa-bahasa yang bisa ditemui di bahasa slang gitu ya. Itu akan dipelajari di semantik yang akan membentuk sebuah kalimat. Dan semantik juga biasanya membahas tentang pembentukan simbol kompleks dan simbol yang sederhana dan pragmatis, serta penggunaan simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Jadi di semantik ini selain pembentukan kalimat dari unsur-unsur kata tadi, yang bisa diraba tadi seperti halnya manusia tadi, kepala, lengan, dan sebagainya, menjadi suatu terjemahan dari bentuk. Kemudian akan lebih detail lagi dalam ilmu pragmatis. Nah, unsur-unsur semantik dikembangkan menjadi teori yang dinamakan semiotik. Semiotik ini memiliki 3 aspek yang sangat berkaitan erat dalam ilmu bahasa, yaitu dari aspek sintaksis, semantik, dan aspek pragmatik. Pragmatik yaitu ilmu dari cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa
yang dimaksud dengan penafsiran terhadap situasi penuturannya. Pragmatik ini mengkaji bidang-bidang diksis, praanggapan, percakapan, dan tindak tutur. Jadi pragmatik ini lebih luas lagi dibandingkan tadi semantik. Kalau semantik itu hanya sebatas kalimat, tapi kalau kita berbicara pragmatik itu sudah masuk ke hal yang lebih luas, yaitu frasa-frasa dari kalimat tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kuliah kita pada malam hari ini mengenai pembahasan bahasa Indonesia, kuliah kita yang ketiga, di mana kita sudah membahas 3 poin tadi. Yang pertama adalah problematika bahasa Indonesia, yang kedua adalah penilaian terhadap bahasa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah hakikat bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang terdiri dari ilmu-ilmu yang lebih detail mengenai ilmu fonologi, morfologi, sintaksis, dan yang terakhir akan membentuk suatu ilmu pragmatis. Masih ada waktu 5 menit kalau ada pertanyaan.